Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa ibu sekalian, kita lanjut lagi mata kuliah kita teori bilangan. Satu kali lagi tentang keterbagian. Setelah itu nanti kita lanjut ke midterm dulu ya. Jadi nanti soal di midtermnya adalah tentang sifat bilangan bulat dan keterbagian. Nah, sekarang kita lanjut materi kita yaitu tentang well ordering theorem atau teorema keterurutan. Nah, baik. Teoremanya yaitu setiap himpunan tak kosong dari S dari suatu bilangan positif, bulat positif, memuat sebuah anggota terkecil. Atau dengan kata lain, ada M anggota dari S sedemikian hingga M kurang dari sama dengan X untuk setiap X anggota dari S. Ingat, S kita, pembicaraan kita adalah bilangan bulat positif. Ya, bulat positif. Lalu itu ada anggota terkecil M. Kalau M itu kurang dari sama dengan X, di mana X adalah juga anggota dari bilangan bulat positif. Kita lihat. Misal S himpunannya tak kosong. Ya, ada bilangan bulat positif. Jika satu anggota S, maka satu itu kurang dari sama dengan X. Ya, X itu juga anggota dari S. Nah, sehingga M sama dengan 1 atau 1 itu merupakan anggota terkecil dari bilangan bulat positif. Ya, jadi dalam sifat urutan bilangan bulat positif, 1 merupakan anggota terkecilnya. Ya, bisa dipahami, bukan 0 ya. Makanya dari situ banyak buku yang menjelaskan bahwa 0 itu masuk ke bilangan netral. Tidak positif, dia tidak negatif. Karena kenapa? Dalam sifat urutan bilangan bulat dinyatakan bahwa 1 itu merupakan anggota yang terkecil. Oke? Nah, dari pertemuan sebelumnya kita sudah bahas keterbagian. Sekarang Ibu akan lanjutkan kita pada algoritma pembagian. Nah, di sini baru nanti agak sedikit berbeda. Dengan kemarin kita cerita tentang habis dibagi. Ya, habis dibagi itu apakah sama dengan bisa dibagi? Itu berbeda ya, udah kita bahas bahwa kalau bisa semua bilangan bisa dibagi. Masalahnya adalah habis atau tidak. Nah, kita lihat sekarang untuk algoritma pembagian. Teoremanya, jika A dan B bilangan bulat, sedemikian hingga B itu lebih besar dari 0, ya, maka ada tepat satu bilangan bulat Q dan R, ya, tepat satu bilangan antara Q dan R, sedemikian hingga A sama dengan B kali Q tambah R. Ya. Kalau kemarin kita cerita 10 itu adalah 5 kali 2, artinya 5 habis membagi 10, ya kan? A garis B, artinya A habis membagi B. 5 habis membagi 10 dengan hasil adalah 2. Nah, kalau di sini bilangannya bebas A dan B, yang pasti B itu lebih dari 0, karena dia kalau 0 dibagi dengan bilangan berapapun kan hasilnya 0, ya, bukan pembagi tapi yang akan dibagi. 0 dibagi dengan A misalnya, 0 dibagi dengan 2 misalnya, hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita bilang dia bukan 0 tapi lebih besar dari 0, mulai dari 1 sampai seterusnya. Maka ada tepat satu bilangan bulat, baik itu Q dan R, sedemikian hingga Q itu adalah pengali dari B dan R itu adalah sisanya. Ya, lihat di sini. Dengan R itu berada lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari B. Ya. Dan Q itu hasil bagi, B itu pembagi, R itu sisa, dan A adalah bilangan yang dibagi. Ya, lihat ya. Bandingkan dengan definisi keterbagian. A dikatakan terbagi oleh B jika dan hanya jika sisanya itu sama dengan 0. Kalau di sini sisanya itu ada.
Nah, contoh. Jika A 133 dibagi dengan B 21, maka Q-nya adalah 6, R-nya adalah 7. Lagi, misalnya A adalah minus 50, B-nya sama dengan 8, maka Q-nya adalah minus 7 dan R-nya adalah 6. Ya. Nah, itu kan angkanya agak sedikit besar. Kita lihat sekarang kalau angkanya agak sederhana. Misal kita ambil ya, anggap ini sebagai papan tulis Ibu ya, supaya Ibu bisa coret-coret di sini. Tunggu responding. Ini kita lihat lagi di sini ya. Oke. Mau dia. Nah, misal ya, kita ambil yang mudah dulu supaya nanti kalau angkanya besar juga kalian sudah paham. 10 dibagi 3. 10 dibagi 3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 dan sisanya adalah 1. Kenapa seperti itu? Karena 10 sama dengan 3 kali 3 ditambah 1. Ya kan? 3 kali 3, 9. Tambah 1, 10. Nah, maka di sini B-nya adalah B-nya adalah 10. B kecil ya. Kalau kita pakai lambang sana tadi. B-nya adalah 10. A-nya adalah 3. Q dan R ya. Q-nya adalah 3 juga. R-nya adalah 1. Nah, jadi pembaginya adalah 3. Yang dibagi adalah 10. Hasilnya adalah 3. Sisanya adalah 1. Ya. Makanya misalnya kita mau bagi 53, kita bagi dengan 53 kita bagi dengan 2. Hasilnya berapa? Kalau kita berbicara bukan bilangan bulat, tentu hasilnya kan koma-koma kan? 26,5 Bu. Nah, dalam teori bilangan, kita nggak cerita bilangan koma, kita nggak cerita bilangan pecahan, karena semesta pembicaraan kita adalah bilangan bulat. Nah, dengan demikian, kalau kita buat 5 dibagi 2, 53 dibagi 2, kalau kita buat hasil aslinya nih, 50 bagi 2, 25. Kalau 52 bagi 2 berarti 26. Ya kan? 26. Sisa 1. Nah, dengan demikian kita tulis bahwa 53 sama dengan 2 dikali 26 ditambah 1. Paham ya? Kenapa bukan 26 dikali 2? Ingat, kita pembaginya adalah 2, bukan 26. Makanya tadi kayak di sini ditulis B sama dengan A dikali Q ditambah R. Ya, yang ini tadi ya. Nah, A sama dengan B dikali Q ditambah R. Oke, balik-balik sedikit antara B sama A. Boleh Bu dibagi 26? Boleh. Kalau soalnya 26. 53 dibagi 26, ya kan? Hasilnya berapa? 2.
sisa 1. Nah, itu baru kita tulis 53 sama dengan 26 kali 2 tambah 1. Ya, nah, jadi harus mahir dengan tuh. Kalau nanti ibu buat 17 bagi 8, itu kayak mana cara tulisnya? Berarti kalau kita tulis dalam bentuk teori bilangannya, 17 sama dengan 8 kali 2. Pakai 2 kan baru 16 tuh. Harus kita tambah 1. Tapi kita tahu 1 ini adalah sisa, 8 adalah pembagi, 17 yang dibagi 2 adalah hasil. Ya, harus cepat mikir ke situ. Makanya nanti ke depan ada yang teorema-teorema. Siapa ini? Langsung dededem, sisanya sekian. Oke. Paham ya? Jadi kalau misalnya tadi 133 dibagi berapa tadi ya? Soalnya 133 dibagi 21. 133 dibagi 21. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 6. Ya kan? Hasilnya adalah 6, sisa 7. Makanya ditulis 133 sama dengan 21 kali 6 tambah 7. Oke ya, itulah dari keterbagi, harus mahir di situ. Nah, ini buktinya. Untuk pembuktian ketunggalan Q dan R, ini bisa dibaca ya. Modulnya. Nanti ada latihan soal. Ibu rasa latihan soal ini sudah Ibu berikan sebelumnya. Jadi kali ini kita tidak usah latihan lagi. Langsung nanti di pertemuan berikutnya kita midterm. Ya. Oke, sampai jumpa setelah ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.